Salam sejahtera saudara sekalian, salam damai buat kita semua. Hikmat Tuhan pada hari ini kembali menyapa kita dan seluruh umat dengan tema impian dan inspirasi tanpa keringat sama dengan nol. Filipi 3 ayat 13b sampai 14a. Aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku untuk berlari kepada tujuan. Saudara-saudara, Thomas Alva Edison lahir di Milan, Ohio, Amerika Serikat pada tanggal 11 Februari 1847. Ketika kecil, Edison selalu mendapat nilai buruk di sekolahnya. Karena hal itu, akhirnya ia dikeluarkan dari sekolah dan kemudian ia belajar sendiri di rumah dengan bimbingan ibunya. Keadaan itu tidak membuat Edison patah semangat. Justru dengan belajar sendiri di rumah, membuat Edison leluasa membaca buku-buku ilmiah dewasa dan mulai mengadakan berbagai percobaan ilmiah sendiri. Saat usia 12 tahun, ia mulai bekerja sebagai penjual koran, buah-buahan, dan gula-gula di kereta api. Ia tidak kecil hati melihat anak-anak lain yang lebih beruntung darinya di bangku sekolah. Ia lebih fokus melihat pada dirinya untuk melakukan apa yang bermanfaat di masa depan. Akhirnya ia menjadi seorang penemu lampu pijar. Ia berhasil memberi manfaat bagi banyak orang. Ia tak hanya punya impian, tetapi ia siap berkeringat dengan tekun dalam berproses untuk sampai pada impiannya. Salah satu tulisannya yang terkenal mengatakan bahwa jenius adalah 1% inspirasi dan 99% perspirasi atau keringat. Jenius tidak hanya otak, tetapi juga proses perjuangan, yaitu keringat. Otaknya 1%, dan keringatnya 99%. Saudara-saudara, saat ini banyak otak inspiratif namun tidak mau berkeringat atau bahkan tidak ada keringatnya sama sekali. Banyak juga yang melihat keberhasilan orang lain serta mempunyai impian seperti orang sukses, namun ternyata hanya jadi tukang mimpi. Saking banyaknya orang sukses yang dilihatnya, sampai-sampai tidak melihat dirinya sendiri. Saudara-saudara, terkadang kita hanya punya impian, karena memang impian itu gratis. Namun untuk sampai pada impian tersebut tidaklah gratis. Ada harga yang harus dibayar dengan perjuangan dan pengorbanan. Yesus tak hanya punya impian untuk menyelamatkan umat manusia, tetapi ia membayarnya dengan keringat dan darahnya sendiri. Rasul Paulus juga mengatakan, "Aku mengarahkan diriku kepada apa yang di hadapanku dan berlari kepada tujuan." Saudara-saudara, Rasul Paulus tidak hanya punya pemikiran teologi yang cukup inspiratif, tetapi ia juga berkeringat untuk lari kepada tujuan. Berbahagialah ketika kita tidak hanya punya impian, tetapi juga siap untuk berkeringat, berproses, dan berjuang. Dengan demikian, Tuhan akan memampukan kita untuk bermanfaat bagi banyak orang, baik di masa sekarang maupun di masa depan. Mari kita berdoa. Ya Allah Bapa di sorga, terimalah syukur kami yang boleh kami rasakan hingga saat ini.
Ampunilah kami karena kami seringkali hanya punya impian, namun kami tidak mau berkeringat untuk sampai pada impian tersebut. Kami hanya jadi penggemar orang sukses, namun sukses itu sendiri tidak kami dapatkan. Tolonglah kami ya Tuhan, supaya kami tidak hanya bermimpi dan berinspirasi, tetapi juga berkeringat untuk masa depan yang lebih baik. Tuntunlah kami pada hari ini dengan apa yang ada untuk makin menyenangkan hati-Mu, ya Allah. Sebab Engkaulah yang empunya kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Semoga Tuhan memberkati kita semua. Dan sampai jumpa pada renungan berikutnya.